Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kegawat daruratan maternal neonatal Ibu Sulfianti SSIT SKM MKEP. Yang terhormat ibu-ibu peserta penyuluhan hari ini serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dunianya cara daring ini yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Sebelumnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya sendiri atas nama Sulfianti sebagai pembawa acara hari ini. Adapun teman saya atas nama Aldira sebagai pemateri hari ini dan teman saya lainnya atas nama Diana Mariana, Firda, Fitrianti Ramadhani, Yusnanianti, dan Riri Nasriani. Hadirin yang kami hormati, susunan acara pada kegiatan hari ini adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan Saudari Diana Mariana. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzi tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradata khasiin faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala ridu wala bik awanum baina zalik faf'alu ma tu'marun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kami haturkan kepada Saudari Diana Mariana. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara ketiga, acara selanjutnya pemaparan materi oleh Saudari Aldira. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator.
Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok kami, yaitu asuhan kegawat daruratan pada ibu masa nifas. Yang pertama, apa itu masa nifas? Masa nifas adalah masa setelah kelahiran plasenta hingga kondisi rahim dan alat reproduksi kembali keadaan semula yang berlangsung kira-kira 6-8 minggu. Kemudian kegawat daruratan adalah kejadian yang tidak terduga atau secara tiba-tiba yang seringkali berbahaya dan memerlukan tindakan segera guna menyelamatkan jiwa atau nyawa. Kemudian yang kedua yaitu deteksi kegawat daruratan maternal pada masa nifas. Yang pertama yaitu ada preeklamsi dan eklamsi. Preeklamsi ditandai dengan tekanan diastolik di atas 110 mm Hg. Kemudian adanya kandungan protein urin, kandungan hiperveleksia, kemudian nyeri kepala yang hebat, penglihatan kabur, oliguria kurang dari 400 ml per 24 jam, kemudian nyeri abdomen atas dan epigastrik dan endema perut. Kemudian pada tanda gejala eklamsi yaitu tekanan diastolik lebih dari 90 mm Hg, protein urin lebih dari +2, kemudian penglihatan kabur, oliguria lebih dari 400 ml per 24 jam, nyeri abdomen bagian atas, kemudian edema pada paru dan koma, dan ibu mengalami kejang. Kemudian penata laksanaannya di sini yaitu semua kejadian preeklamsi berat dan eklamsi tidak bisa dibedakan. Pasien harus segera dirujuk dan hanya memberikan penanganan umum. Kemudian setelah itu asuhan kegawat daruratan pada ibu masa nifas dengan perdarahan postpartum sekunder. Perdarahan pada masa nifas atau perdarahan postpartum sekunder merupakan perdarahan yang terjadi lebih dari 24 jam dengan kehilangan darah lebih dari 500 ml setelah persalinan vaginal atau lebih dari 1000 ml setelah persalinan abdominal. Akibat kehilangan darah menyebabkan perubahan tanda vital antara lain pasien mengeluh lemah, berkeringat, dingin, menggigil, dan tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm Hg. Bila kita dapat setelah 24 jam postpartum terjadi perdarahan, kita harus mewaspadai melalui tanda dan gejala dari perdarahan postpartum sekunder. Kemudian adapun penyebabnya yaitu atoneuteri, luka jalan lahir, retensi plasenta, dan gangguan pembekuan darah. Pada ibu yang lebih dari 24 jam pasca persalinan yang mengalami perdarahan dapat memberikan tanda dan gejala melalui data subjektif maupun objektif, seperti di bawah ini yaitu ibu postpartum dengan keluhan lemah, limbung, riwayat kehamilan anak lebih dari 4, perdarahan saat hamil, riwayat persalinan yang cepat atau lama, kemudian ditolong dengan tindakan dan operasi. Riwayat tindakan persalinan yaitu pengeluaran plasenta dengan dirogoh, perdarahan setelah melahirkan dan diinfus, perdarahan, kemudian pemeriksaan fisiknya yaitu pucat dapat disertai dengan tanda-tanda shock, tekanan darah rendah, denyut nadi cepat dan ekstremitas dingin serta tampak darah keluar melalui vagina dan terus menerus. Kemudian selanjutnya yaitu ada gangguan jaringan. Saya lanjut. Di sini ada pada ibu dengan perdarahan postpartum dengan data objektifnya yaitu pucat dapat disertai dengan tanda-tanda shock. Kemudian adanya pemeriksaan ginekologi setelah kondisi stabil untuk mengecek kontraksi uterus atau luka jalan lahir. Kemudian pemeriksaan laboratorium, perlu dilakukan pemeriksaan koagulasi seperti waktu perdarahan. Kemudian komponen dari perdarahan postpartum yaitu resusitasi atau resusitasi cairan. Kemudian penata laksanaan perdarahan postpartum. Di sini penata laksanaan perdarahan postpartum bisa dilakukan dengan kompresi bimanual interna atau melakukan tekanan di dalam rahim dengan cara memasukkan salah satu jari ke dalam rahim. Kemudian kompresi bimanual eksterna yaitu melakukan tekanan pada bagian luar rahim dengan cara tetap melakukan tekanan pada bagian luar rahim yaitu untuk mempertahankan posisi uterus berkontraksi dengan baik dan perdarahan pervaginam berhenti. Kemudian jika terjadi luka robekan atau jalan lahir, di sini lakukan eksplorasi untuk mengidentifikasi
lokasi laserasi dan sumber perdarahan. Lakukan irigasi pada tempat luka dan bubuhi larutan antiseptik. Jepit dengan ujung klem sumber perdarahan, kemudian ikat dengan benang yang diserap. Lakukan penjahitan luka melalui dari bagian yang paling distal dari operator. Kemudian khusus pada ruptur perineum komplit hingga anus dan sebagian rektum lakukan rujukan. Bila kontraksi uterus baik, plasenta lengkap tetapi terjadi perdarahan, maka segera lihat bagian lateral bawah kiri dan kanan dari porsio, terjadi robekan serviks, jepitan, klem ovarium, dan kedua sisi porsio yang robek hingga perdarahan dapat segera dihentikan. Kemudian retensi sisa plasenta, kita bisa melakukan yaitu raba bagian dalam uterus untuk mencari sisa plasenta, kemudian keluarkan sisa plasenta dengan eksplorasi digital, berikan antibiotik karena perdarahan juga merupakan gejala. Kemudian lakukan rujukan bila serviks hanya dapat dilalui oleh instrumen. Kemudian sediakan pendonor bila kadar Hb kurang dari 8 gram, berikan transfusi darah bila kadar Hb lebih dari 8 gram per DL, kemudian berikan sulfaspirosus 600 mg selama 10 hari. Kemudian gangguan pembekuan darah, jika perdarahan berlanjut setelah mendapat penata laksanaan, lakukan pembekuan darah dengan menggunakan uji pembekuan sederhana, di mana ambil 2 ml darah vena ke dalam tabung reaksi kaca yang bersih, kemudian kering, kira-kira 10 mm kali 75 mm. Pegang tabung tersebut dan genggam, kemudian hangatkan kurang lebih dengan derajat 37 derajat Celcius. Setelah 4 menit, ketuk tabung secara perlahan untuk melihat apakah pembekuan sudah terbentuk, kemudian ketuk setiap menit sampai darah membeku dan tabung dapat dibalik. Kegagalan terbentuknya pembekuan setelah 7 menit atau adanya bekuan lunak yang dapat pecah dengan mudah menunjukkan adanya koagulopatati. Bila didapatkan hasil koagulopatati, maka pasien segera dirujuk. Kemudian kegawat daruratan ibu nifas dengan purperium, di mana yang pertama itu sepsis purpuralis. Untuk menentukan apakah sepsis purpuralis terjadi, maka dapat mendeteksinya melalui hal-hal yaitu nyeri pelvik, demam di atas 38,5 derajat diukur melalui oral, kemudian vagina yang abnormal, vagina berbau busuk, keterlambatan penurunan ukuran uterus, kemudian pengelolaan penderita kegawat daruratan ibu nifas dengan sepsis purperium yaitu menilai kondisi pasien, resusitasi dan isolasi, mengambil spesimen dan pengobatan serta rujukan. Selanjutnya itu kegawat daruratan ibu nifas dengan mastitis. Mastitis adalah infeksi peradangan pada mama atau payudara, terutama pada primipara yang biasanya disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Infeksi terjadi melalui luka pada puting susu, tetapi mungkin juga melalui peredaran darah bila tidak segera ditangani menyebabkan abses payudara. Di sini cara untuk mendeteksi adanya mastitis yaitu lakukan dengan memperhatikan perubahan pada payudara ibu postpartum setelah area perubahannya. Mastitis dibedakan menjadi mastitis periduktal, mastitis purpuralis, dan mastitis periduktal muncul pada wanita di usia menjelang menopause. Penyebab utamanya tidak jelas diketahui. Kemudian keadaan ini dikenal juga dengan sebutan mammary duct ectasia yang berarti peleburan saluran karena adanya penyumbatan pada saluran payudara. Kemudian mastitis purpuralis banyak dialami oleh wanita hamil atau menyusui. Penyebab utama mastitis purpuralis yaitu kuman yang menginfeksi payudara ibu yang ditransmisi ke puting ibu melalui kontak langsung. Kemudian yang selanjutnya itu paling banyak dijumpai pada ibu postpartum. Penyebabnya ada kuman, jamur dan sebagainya. Kemudian yaitu harus dilakukan penanganan yang intensif pada ibu yang mengalami mastitis karena bisa menyebabkan abses pada payudara. Sekian dari pemaparan materi dari saya kembalikan kepada MC. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Aldira. Selanjutnya saya buka untuk sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menyebut nama dahulu.
Izin bertanya, moderator atas nama Arnisa. Kepada Saudari Arnisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya mengajukan pertanyaannya, yaitu apakah tanda atau gejala perdarahan postpartum sekunder yang bisa kita waspadai? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada pemateri, itulah pertanyaan dari Saudari Arnisa. Apakah pertanyaan tersebut sudah jelas? Sudah jelas. Pertanyaannya sudah jelas. Baik, pertanyaan dari Saudari Arnisa akan dijawab oleh pemateri, dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Arnisa, yaitu apa tanda dan gejala perdarahan postpartum sekunder yang bisa kita waspadai. Di sini kita mengetahui terlebih dahulu apa penyebab dari pendarahan postpartum sekunder. Di sini ada beberapa penyebab, ada 4, yaitu atonia uteri, luka atau robekan pada jalan lahir, kemudian retensi sisa plasenta, kemudian gangguan pembukaan darah. Di sini ada pun tanda dan gejalanya dari atonia uteri, yaitu uterus tidak berkontraksi atau lembek, kemudian perdarahan segera setelah anak lahir atau bayi lahir, kemudian luka robekan pada jalan lahir, yaitu adanya darah segar yang mengalir setelah bayi lahir, kemudian uterus berkontraksi dengan baik atau keras, kemudian plasenta lahir dengan lengkap. Kemudian penyebab yang ketiga itu retensi sisa plasenta, di mana di sini plasenta dan selaput ketuban tidak lahir lengkap, kemudian adanya subinvolusi uteri dan perdarahan. Kemudian selanjutnya yaitu ada gangguan pembekuan darah. Di sini tanda dan gejalanya yaitu uterus berkontraksi dengan lembek, kemudian plasenta lahir lengkap, kemudian perdarahan dan adanya riwayat perdarahan yang lama. Itulah tadi jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari pemateri. Apakah Saudari Arnisa sudah menerima? Baik, terima kasih kepada pemateri, saya sudah mengerti. Terima kasih kepada Saudari Arnisa. Selanjutnya, bagaimana dengan peserta yang lain? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak, saya atas nama Yulia Arsi. Kepada Yulia Arsi dipersilahkan. Baiklah, pertanyaannya, apa tanda gejala ibu yang mengalami mastitis? Kepada Saudari Ririn Nasriani dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yuliarsi, yaitu tanda gejala mastitis, yaitu adanya nyeri ringan pada salah satu lobus payudara yang diperberat jika bayi menyusui. Kemudian teraba keras dan tampak memerah. Permukaan kulit dari payudara yang terkena infeksi juga tampak seperti pecah-pecah. Kemudian peningkatan suhu yang cepat dari 39,5 sampai 40 derajat Celcius. Nadi kecil dan cepat, menggigil, kemudian nyeri hebat, bengkak, inflamasi area payudara dan keras. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Yulia Arsi, itulah jawaban dari pertanyaan Anda. Apakah jawaban tersebut sudah diterima? Ya, terima kasih atas jawaban saya terima dengan baik. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilahkan.
Sekali lagi kepada ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Terima kasih kepada ibu-ibu yang bertanya. Semoga pemahaman yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Itulah tadi penyuluhan tentang kegawat daruratan pada Ibu Nifas. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili teman-teman saya memohon maaf apabila ada salah kata. Begitupun dengan kami, bagaimanapun kami yang hanya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan pada hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.